Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Sedangkan bacaannya diberi judul Yesus meninggalkan Nazaret. Ini Sony bukan nama sebenarnya, sempat merasa tidak terima ketika keluarganya harus pindah dari kota metropolitan ke sebuah desa yang berjarak 300-an kilometer. Dia merasa sulit untuk menerima fakta dan harus meninggalkan kota kelahirannya karena kondisi yang memaksa. Namun, siapa sangka bahwa semuanya itu bagian daripada rencana Tuhan. Kelak di daerah yang baru itu, dia tidak hanya mengenal Tuhan dengan lebih baik karena bergabung dengan komunitas yang tepat, tetapi juga bertemu dengan wanita yang kini menjadi istrinya. Membaca nas renungan hari ini, kita mungkin berpikir bahwa Yesus mengalami hal yang biasa, cuma pergi dari Nazaret, lalu tinggal di tepi danau. Apa yang menarik? Namun catatan selanjutnya membuat kita mengerti bahwa kepergian Yesus dari Nazaret ke daerah Zebulon dan Naftali, yang tampak sebagai hal yang biasa pasca ditangkapnya Yohanes ayat 12, ternyata menggenapi nubuat yang pernah diucapkan oleh Yesaya ayat 14 sampai yang ke-16. Alkitab memang tidak mencatat bahwa Yesus mendapat perintah langsung dari Bapaknya. Tetapi dari peristiwa ini kita mengerti bahwa Tuhan dapat membawa kita menggenapi rencananya lewat berbagai macam cara. Meski tampaknya kebetulan atau tidak mengenakan. Apakah hari ini kita sedang menghadapi dilema atau sukar menerima kenyataan hidup yang berbeda dengan keinginan atau harapan kita? Tahan dulu kesimpulan Anda, karena Allah belum selesai bekerja dalam hidup Anda. Yakinlah bahwa keberadaan situasi atau ketidaknyamanan yang kita alami adalah bagian dari rencananya yang terbaik bagi kita. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk membawa kita menggenapi rencananya. Oke, renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai yang ke-17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, kita baca ayat 12 terlebih dahulu ya. Jadi pada waktu Yesus mendengar Yohanes ditangkap. Nah, ini tidak lama kemudian nanti Yohanes Pembaptisnya akan dipenggal gitu ya oleh Herodes Antipas. Dia langsung menyingkir ke daerah Galilea. Pertanyaan gini, kenapa kok Yesus menyingkir? Nah, hal ini dilakukan karena Yesus tahu bahwa saatnya untuk mati itu memang belum tiba. Pada waktu Yesus tahu saatnya untuk mati itu sudah tiba, dia bahkan sengaja melangkahkan kakinya ke Yerusalem. Contohnya di Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai yang ke-23. Jadi di ayat 21 dikatakan begini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dihukum, lalu dibunuh, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Memang ya, secara manusiawi, Petrus itu masuk akal sih. Melarang Yesus untuk ditangkap, kemudian dibunuh. Itu reaksi yang sangat-sangat manusiawi sekali. Gitu loh. Tetapi justru reaksi manusiawi sekali ini, itu langsung ditegur Yesus. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Pemikiran Allah itu jauh lebih indah, lebih luar biasa daripada pemikiran manusia. Karena manusia itu hanya bisa memandang yang terbatas saja. Manusia hanya melihat, oh, kalau
Pokoknya aku tidak mau guruku ditangkap dan dibunuh, disalib. Aku tidak mau. Nah, ini pandangannya Petrus seperti itu. Pokoknya seperti itulah, ya. Tetapi justru kalau misalkan Yesus itu tidak disalib, dia tidak akan bisa menebus dosa-dosa manusia. Jadi itu yang harus dipikirkan, ya. Nah, ayat 13 dikatakan, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Jadi Nazaret itu ya kotanya kurang lebih seperti ini gitu ya. Ini saya berada di gereja Maria gitu ya, di kota Nazaret. Kurang lebih seperti ini. Nah, Nazaret itu ada di Israel Utara. Kemudian Yesusnya pindah ke Kapernaum ya. Kapernaum juga termasuk di Israel Utara, di tepi danau. Nah, ini saya di Kapernaum. Ini Kapernaum, the town of Jesus. Kurang lebih modelnya seperti ini. Nah, di tepi danaunya di mana? Di sini gitu ya. Nah, jadi Yesus dia meninggalkan Nazaret, ini Nazaret, dan diam di Kapernaum, di tepi danau. Nah, di tepi danau seperti ini. Nah, di daerah Zebulon dan Naftali, itu di daerah Israel Utara gitu ya. Nah, Zebulon dan Naftali itu seperti ini ya. Jadi Israel Utara ini seperti ini, danaunya itu ini. Nah, danau ini disebut danau namanya Kineret. Kineret itu dalam bahasa Ibrani artinya adalah harpa. Karena kalau kita lihat dari atas, Danau Galilea, Danau Tiberias ini bentuknya itu sama seperti harpa. Nah, Zebulon dan Naftali itu kebetulan ada di Israel Utara ini. Nah, Nazaret, Kapernaum ya sekitar kurang lebih ada di sini. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Yerusalem ada di bawah ya. Yerusalem ada di bawah. Sedangkan kalau yang di daerah Dead Sea ini ada Yeriko di sini. Nah, ini kelihatan ya kota Yeriko di sini. Ini Yeriko seperti ini. Jadi di tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut. Nah, maksudnya laut itu bukan laut Mediterania ini bukan. Jadi yang mungkin yang dimaksud laut itu adalah ini ya, danau ini ya. Ya, seperti itu. Kalau ini adalah laut mati. Ini Dead Sea, ini laut mati. Ini lebih besar ukurannya daripada Danau Galilea. Oke. Nah, arti pentingnya adalah pindah ke Zebulon dan Naftali. Arti pentingnya gini ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, pertanyaannya, bagian kitab Yesaya manakah yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus? Ternyata ada di bagian Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi, nubuatan Yesaya 700 tahun sebelum Yesus Kristus, kemudian digenapi pada waktu Yesus Kristusnya pindah ke daerah Zebulon dan Naftali. Nah, ini ayat 16 dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Persis seperti ini ya. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi kehadiran Yesus di Kapernaum itu untuk membawa terang. Nah, sekarang kalau kita implikasikan gini, di tempat di mana Tuhan pindahkan kita, mungkin Anda aslinya Surabaya dipindah Jakarta, atau sebaliknya aslinya Jakarta dipindah Surabaya, atau dipindah ke tempat lain, kota lain lah misalkan karena suatu dan lain hal, Anda mungkin ada yang harus kembali ke orang tua, ada yang memang harus merantau, bahkan merantau ke luar negeri. Kemanapun Anda dibawa pergi oleh Tuhan, sudahkah Anda memberikan dampak seperti yang Tuhan Yesus berikan? Yaitu apa? Menjadi terang, gitu loh. Jadi di tempat di mana kita berada, itu harus jadi terang. Kalau kita tidak jadi terang, jadi tukang rusuh-rusuh itu tambah tidak jadi berkat, itu tambah jadi tukang ngaco nanti. Nah, semoga kita semua tidak jadi tukang kacau di dunia ini. Karena waktu kita di dunia ini sementara, nah, di dunia waktu yang sementara ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk glorify His Lord, His name, glorify His name, ya. Jadi memuliakan daripada namanya.
Jangan biarkan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kalau kita jadi batu sandungan bagi orang lain, nanti akan menghalangi orang itu untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita ya jadi penghalang bagi orang lain untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya permasalahannya dari diri kita, tidak bisa membawa Kristus itu dengan baik. Ya, jadi di sini poin pentingnya adalah kita harus jadi terang. Ya toh? Karena tempat di mana kita berada, mungkin sekeliling kita, itu adalah banyak orang yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sudah tugasnya bagi kita untuk membawa mereka kembali, memenangkan mereka kembali. Itu untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, jadi saudara bekerja di tempat Anda sekarang itu bukan suatu kebetulan. Jadi jadilah terang, jangan jadi perusuh atau pengacau. Nah, ini peta tadi sudah dibahas gitu ya di ayat 15. Tanah Sebulan dan Naftali yang ada di daerah ungu sama daerah yang orange ini di atas terletak di Israel Utara. Ya, by the way ini memang adalah peta 12 suku di Israel gitu ya. Nah, kemudian pesan daripada Yesus. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, ini ngomong kayak gini nih Kapernaum ya. Nah, poin penting yang harus kita garis bawahi adalah Yesus itu adalah Allah sendiri, tapi dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, seringkali kadang-kadang kalau ada orang sudah jadi bos itu kan pengennya dilayani terus. Gitu. Nah, ini raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Datang ke dunia yang tidak terbatas, menjelma menjadi yang terbatas, dibatasi oleh fisik. Itu saja rela melayani. Masa kita sebagai orang-orang yang misalkan sudah level tinggi dalam suatu perusahaan atau punya usaha yang berhasil, tapi tidak mau melayani. Nah, firman Tuhan ini menegur kita semua seharusnya ya. Karena apa? Yesus mau melayani. Anda tidak percaya? Kita lihat Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tidak cuma melayani. Ini kata selanjutnya nih, wah luar biasa. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi memang kalau kita mengikuti teladan Kristus, itu teladan yang mau melayani. Jadi tidak ada ruang bagi sikap bosi-bosi itu di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Terus isi tentang pesan Yesus itu adalah pesan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan sorga itu sudah dekat. Jadi fokus pemberitaan khotbah seharusnya pada pertobatan ya. Jadi bukan pada fokus-fokus yang lain. Karena seringkali banyak orang tuh menurut saya jadi Kristennya itu belum bertobat ya. Kenapa? Karena jadi Kristennya itu gara-gara satu keturunan. Papa mama Kristen lahir ceprot ya Kristen otomatis. Nanti kalau ditanya, saudara kapan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus? Bingung, menjawabnya bingung gitu ya toh. Nah, bukan dalam arti pengertian Anda didatangi secara supranatural dengan Yesus, bukan itu maksudnya. Tetapi ketika hati saudara disentuh dari orang yang belum percaya dengan sungguh-sungguh, terus kemudian berubah menjadi percaya sungguh-sungguh. Nah, apakah saudara memiliki titik poin itu selama engkau hidup? Kalau belum, saudara ada kemungkinan belum percaya atau menyerahkan dirimu kepada Yesus. Yang kedua, dari pacar. Jadi ada orang yang jadi Kristen gara-gara pacaran sama orang Kristen. Ada orang jadi Kristen karena gara-gara menikah dengan orang Kristen. Ada orang jadi Kristen gara-gara suruh ikut katekisasi dalam gereja ya. Maka mau tidak mau jadi Kristen gara-gara itu. Pertanyaannya adalah, hanya itukah
saudara menjadi Kristen? Karena itukah? Atau Anda menjadi Kristen mungkin mula-mula karena itu. Tetapi sepanjang jalan mengikuti kebaktian ibadah gereja, akhirnya saudara sadar, oh iya, ternyata inti kekristenan itu adalah Yesusnya yang mati di kayu salib, terus kemudian bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Nah, kalau yang seperti itu tidak masalah. Tapi yang permasalahannya adalah saudara gara-gara pacar, gara-gara suami, gara-gara istri masuk Kristen. Tapi tidak pernah mengerti, tidak pernah secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Nah, kepada orang-orang seperti inilah Tuhan Yesus berseru, bertobatlah. Atau yang ketiga adalah rekan bisnis. Saudara lihat, kanan kiri ini kok Kristen ya, rekan bisnis ya. Teman kerja kanan kiri kok Kristen ya. Wes jadi Kristen aja wes. Supaya pergaulan enak, dijak ngomong nyambung gitu loh. Apakah seperti itu motivasi saudara? Kalau memang benar motivasi saudara seperti itu, firman Tuhan hari ini mantap untuk saudara wis. Cocok Anda dengar saat ini, gitu ya. Itu karena apa? Bertobatlah. Karena bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan pengen Anda berbalik dari jalan yang salah, kembali ke jalan yang benar. Atau yang D, yang keempat, itu ikut-ikutan pindah agama, pindah ke Kristen, karena secara efek psikologis itu lebih enak. Contoh misalkan, oh iya, jadi Kristen itu enak ya. Gak usah ada hari-hari tertentu, dikhususkan. Pokoknya enak lah ya. Doa juga gak usah menghadap ke arah tertentu, misalkan gak usah bingung. Terus kemudian nyanyinya lagunya juga enak gitu ya. Karena alasan itu. Terus gak usah pakai baju keagamaan tertentu, misalkan seperti itu. Nah, apakah Anda pindah gara-gara semacam itu? Kalau misalkan conversion Anda, perpindahan Anda ke Kristen gara-gara itu, maka sekali lagi saya katakan, bertobatlah. Karena bukan itu yang paling penting. Itu cuma sekunder. Yang paling penting adalah Yesus sudah ada dalam hatimu, yes or no. Kalau belum ada, undanglah dia. Masuk di dalam hatimu yang paling dalam. Dan berdoalah kepada dia untuk menguasai hidupmu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Oke, kalau Anda memang orang yang seperti itu, bertobatlah. Saat ini adalah momen yang paling pas bagi Anda untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh dan meletakkan segala dosa-dosamu di belakang dan membakarnya seperti membakar sampah sehingga engkau jijik terhadap dosa-dosamu dan tidak akan mengulanginya lagi. Oke? Selamat datang dalam keluarga Kristen. Tuhan Yesus memberkati.